berdoa, dimulai. Berdoa. Selanjutnya kita akan mengadakan apa ya? Alda, Axel, Rian, Jenny. Baiklah sekalian, saat ini kita akan mulai kegiatan kita sudah. Ini selanjutnya kita menyusun sebuah campaign yang menjadi kelanjutan daripada pelajaran kita kemarin. Tapi campaign itu adalah campaign yang merupakan pengalaman tersendiri. Jadi selama ini adik-adik telah membaca campaign, tapi itu karangan orang lain. Jadi itu kita belajar dari awal sampai untuk pelajaran kita kali ini. Yang pertama kita melihat apa kompetensi dasar yang harus kita tempuh. Ya. Kompetensi dasar 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jadi mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran, jadi dalam pembahasan ini kita nanti dibagi dua sesi ya. Pertemuan pertama itu terdiri dari dua tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama, setelah melihat tayangan PowerPoint video cerita pendek yang berjudul Pohon Keramat, peserta didik dapat merumuskan tema penulisan cerita pendek dengan kritis. Yang kedua, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menyusun kerangka atau deretan peristiwa cerita pendek dengan tanggung jawab. Jadi dua yang akan kita terus sebentar ya. Nah, jadi kemudian di pertemuan berikutnya nanti ya, itu tujuan pembelajaran yang pertama, setelah merancang kerangka atau deretan peristiwa cerita pendek, peserta didik secara berkelompok dapat mengembangkannya menjadi cerita pendek yang utuh dengan memperhatikan unsur-unsur dan struktur cerita pendek dengan kerjasama ya. Kemudian yang kedua, setelah membuat cerita pendek, peserta didik dapat memproduksi cerita pendek yang dibuat dengan tanggung jawab. Tapi itu nanti pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini dua. Ya. Nah, selanjutnya itu struktur cerita pendek ya. Struktur cerita pendek. Jadi struktur itu sama dengan apa namanya? Sama dengan bangunan kalau rumah. Tapi kalau di situ strukturnya yang pertama orientasi, kemudian komplikasi, resolusi. Dalam membuat karya tulis agar lebih mudah, maka perlu menggunakan struktur. Begitupun dengan cerita pendek yang memiliki struktur. Berikut penjelasan mengenai struktur cerita pendek. Yang pertama, orientasi. Pada struktur orientasi, pembaca akan menemukan sebuah cerita berupa pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik yang kemarin-kemarin kita sudah pernah pelajari ya. Yang berikutnya, komplikasi. Komplikasi, pada struktur komplikasi, pembaca akan menemukan sebuah cerita yang berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Berikut yang ketiga, resolusi. Pada struktur komplikasi, pembaca akan menemukan sebuah cerita yang berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Ya.
Ini penggunaan bahasa cerita pendek ya. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Misalnya di situ ada aku, mereka, dia, Elsa, Doni, itu kata ganti ya, tokoh ya. Yang berikutnya, yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar ya, latar, tempat, waktu, kemudian suasana ya. Yang berikut contoh ya dari penggunaan kata yang mencerita panca indera ya. Contoh latar itu, Mary menatap sudut kamar sambil memikirkan kejadian tadi siang. Itu contoh latar ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contoh, anak itu bermata besar dengan tatapan yang tajam, ia menatap sekeliling. Berikut yang keempat, penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Selain itu, kemudian, sementara itu, sebelum, dan lain-lain. Yang lima, ya, nomor 5, penggunaan kata ungkapan keterkejutan yang berfungsi untuk menggerakkan cerita, ya. Misalkan situ tiba-tiba, tanpa diduga, dan lain-lain. Kemudian 6, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita ya. Selanjutnya ya, peserta didik menyaksikan video cerita ya, peserta didik menyaksikan video cerita pendek yang berjudul Pohon Keramat yang diunduh pada laman YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan menceritakan cerita pendek yang berjudul Pohon Keramat. Namun melihat Jaya Sakti seorang di atas daun pisang. Sawah-sawah di kampung saya, air tidak mesti diperebutkan. Gunung Beser memberikan air yang melimpah, nama Gunung Beser. Sendiri berarti mengeluarkan air terus-terusan. Mata air yang berada di kaki gunung mengalirkan sungai yang lumayan besar. Hal yang pasti, kita harus lebih dekat bersahabat dengan alam agar alam lebih bersahabat dengan kita. Pohon rumah keramat harus dihargai, dihormati, dijaga, dan dipelihara. Tanpa pohon, bencana akan lebih sering terjadi menimpa kita. Jaya Sakti pentingnya berubah menjadi kesadaran ilmu. Oke, benar, banyak orang cuma merasa pintar padahal tidak. Dan setelah tadi menyaksikan video tadi ya, coba kalian jawab pertanyaan berikut ya. Apa yang kalian ketahui tentang cerita pendek? Ya, silakan. Cerpen adalah suatu bentuk karya sastra yang menjanjikan sebuah cerita atau peristiwa dalam format yang singkat dan padat. Masih ada yang lain? Ya, silakan. Cerpen adalah suatu bentuk narasi fiksi yang dibentuk secara singkat dan padat, biasanya berfokus pada satu atau beberapa karakter. Yang lain ada?
pakai campur saya sama cerita. Dia mampu strong tapi itu masih jadi angin. Oke, kita ketiga benar yang menjawab. Ucapkan terima kasih dulu. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, apa saja unsur-unsur cerita pendek? Ya. Apa saja unsur-unsur cerita pendek? Nah, kemarin waktu kita belajar, ya, unsur-unsur cerita pendek apa saja? Ada, masih ingat ya yang kemarin ya, unsur ada yang tahu? Coba dibuka buku teksnya. Ya. Setelah selesai. Kemarin kita belajar mengidentifikasi cerpen ya. Jadi sekarang ada pertanyaan lagi. Apa saja unsur-unsur cerita pendek? Ya? Apa? Unsur-unsurnya. Ada yang namanya orientasi, komplikasi, kemudian fungsi. Ya. Jadi ada yang namanya orientasi, kemudian komplikasi dan solusi. Nanti kita belajar lebih jauh lagi ketika kita menyusun sebuah cerita pendek. Yang berikutnya peserta didik ya, silakan berikut ya, kita akan membagi kelompok ya secara acak ya, boleh berhitung dari sebelah kiri ya, silakan. 2, 1, 2, 3. 3. Yang satu silakan. Nah, sekarang semua siswa silakan membentuk tempat duduknya, kemudian berkumpul sesuai dengan kelompoknya ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Silakan. Ya. Silakan. Silakan langsung diatur. Peserta didik merumuskan permasalahan berkaitan dengan tema cerita pendek yang akan dipilih. Ya, langkah pertama, tentukan tema utama. Pertama-tama pilihlah tema utama yang ingin Anda eksplorasi dalam cerita pendek Anda ya. Tema ini bisa berupa cinta, persahabatan, keberanian, pertumbuhan pribadi, konflik sosial, lingkungan, horor, flora, fauna, dan lain-lain. Yang berikutnya, semua siswa perhatian di depan dulu ya. Langkah kedua, identifikasi konflik. Setelah menetapkan tema, identifikasi konflik utama dalam cerita ya. Konflik adalah pertentangan atau masalah yang dihadapi oleh karakter utama. Ada beberapa jenis konflik yang bisa Anda pilih. Yang pertama, konflik internal. Konflik internal merupakan konflik batin yang dialami oleh karakter utama. Ini bisa berupa konflik emosional, moral, atau keputusan yang sulit. Kemudian konflik eksternal, itu adalah konflik yang melibatkan karakter utama dengan kekuatan eksternal seperti orang lain, lingkungan, atau keadaan. Ya, langkah ketiga, ya sebentar yang kalian akan lakoni ya.
Pertimbangkan pengembangan karakter. Siapa yang sudah pernah lihat ini ya? Di apa namanya? Caci. Ya, oke. Ya, baik. Pikirkan karakter-karakter utama dan pendukung dalam cerita Anda. Jadi kalian bisa tadi dipikirkan karakter-karakter utama dan pendukung dalam cerita Anda. Yang berikut, bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain? Apa motivasi dan tujuan masing-masing karakter? Kemudian, bagaimana konflik mempengaruhi karakter-karakter ini? Ya, langkah keempat, tentukan tujuan dan pembelajaran. Ya, pertimbangkan apa yang ingin Anda sampaikan melalui cerita ini. Apakah ada pesan moral atau pembelajaran yang ingin Anda berikan kepada pembaca? Tujuan ini akan membantu Anda merumuskan permasalahan dengan lebih jelas. Yang berikutnya, langkah kelima, ya, rangkai plot. Ya, setelah memiliki konflik dan karakter-karakter, mulailah merangkai plot cerita. Tentukan awal cerita, di mana karakter dan konflik diperkenalkan. Kemudian fokuslah pada perkembangan cerita dan bagaimana karakter utama berusaha mengatasi konflik tersebut. Akhir cerita sebaiknya memberikan penyelesaian atau jawaban terhadap konflik yang dihadapi. Ya. Langkah keenam, buat pertanyaan-pertanyaan. Ya. Saat merumuskan permasalahan, pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Ya, pertama, apa konflik utama yang dihadapi karakter utama? Yang kedua, bagaimana karakter utama merespon konflik tersebut? Yang ketiga, apakah ada konflik internal atau pertentangan batin yang dialami karakter utama? Yang berikutnya, bagaimana konflik ini mempengaruhi hubungan antara karakter-karakter? Selanjutnya, bagaimana konflik ini dipecahkan atau diselesaikan? Kemudian, apa pembelajaran atau pesan yang dapat diambil dari penyelesaian konflik tersebut? Ya. Yang berikutnya, tahap 3, menyusun jadwal pembuatan proyek. Ya. Jadi di sini peserta didik dan guru secara kolaboratif menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan bersama. Ya. Jadi siswa sekalian, sekarang kita nanti sebentar setelah ini ya, Bapak menjelaskan adik-adik, Bapak berikan waktu sekitar 40 menit ya, sudah sampai dengan penutupan untuk mengerjakan atau mengisi LDK yang Bapak sudah bagikan tadi. Sekarang adik-adik silakan dibuka LDK-nya ya, LDK yang Bapak sudah berikan tadi ya. Itu ada nama kelompok, berarti kelompok 2, anggota kelompok ya. Kemudian menentukan judul. Untuk menentukan judul ya, tema apa itu Bapak sudah ada penjelasan di sini ya. Ada penjelasan ya. Jangan menyenangkan waktu karena jalan terus waktunya ya. Agar kalian bisa bekerja dengan baik ya, itu sudah ada modul ajarnya ya, yang Bapak pahami bagaimana cara menentukan judul, bagaimana cara menentukan tema. Ya, silakan kalian berdiskusi. Masing-masing pasti punya cerita ya, karena ini harus dari pengalaman pribadi. Nah, silakan dibuka, jangan lama-lama.
Mulai dari tema dulu. Tema baru. Ya, kalau kalian mau tentukan dulu. Nah, baiklah, sudah sekalian ya. Sudah semua kan? Sudah. Yang kelompok 1 ini sudah. Yang kelompok 2 sudah. Kelompok 3, kelompok 4. Untuk tampil masing-masing di depan ya. Yang pertama kelompok mana yang sudah ya? Menentukan judul keberuntungan yang memburuk. Menentukan tema cerita lucu. Menentukan alur. Seorang pria bernama Andi percaya bahwa dia adalah orang paling sial di dunia. Sekarang tema horor. Menentukan alur, orientasi, komplikasi, resolusi, pendahuluan, pengenalan, konflik, penyelesaian. Menentukan latar, rumah tua yang berpensil di hutan. Nama kelompok 4. Anggota kelompok terdiri nama oleh yang dialami jurusan Dabeo di Badapur kerana deretan peristiwa. Menentukan judul keterangan ikatan tak terputus. Menentukan tema keterangan persahabatan. Menentukan alur keterangan pendahuluan peningkatan keterangan nyimak dan resolusi. Menentukan latar keterangan sekolah desa. Menentukan bagaimana hubungan yang kuat dan saling mendukung dapat membantu individu menjalani kehidupan hidup dan tumbuh sebagai pribadi. Nah, yang berikutnya, agak tepuk tangan. Kerangka deretan peristiwa, menentukan judul ulang, menentukan tema, menentukan alur, pendahuluan, peningkatan tegangan, puncak ketegangan, klimaks, penjelasan, resolusi. Menentukan latar, tempat, kota besar atau kampung halaman. Menentukan sudut pandang, merasa hancur dan kehilangan. Untuk menjalin hidupnya dengan berani dan penuh semangat, mengenang bahasa ibunya dalam setiap langkah yang diambilnya. Cerita ini menggambarkan pengalaman kehilangan yang mendalam dan mengajarkan pembaca tentang kekuatan cinta, keberanian, dan ketahanan dalam menghadapi kesulitan hidup. Berikan tepuk tangan. Baiklah siswa sekalian, kita sudah mendengarkan hasil pekerjaan tiap-tiap kelompok, dan dari hasil pekerjaan itu tentunya setelah kita bandingkan dengan penjelasan yang ada, pasti ada yang sesuai dengan penjelasan yang sudah kalian dengarkan atau kalian simak, dan ada yang belum sesuai. Olehnya itu kira-kira setelah kita bekerja tadi ya, kita mengerjakan tugas-tugas yang ada, apa yang bisa adik-adik jadikan bekal untuk kehidupan nanti? Dari belajar membuat membuat tema cerita pendek. Kira-kira apa yang menjadi bekal kemudian
hari nanti terhadap cerita ini, terhadap pekerjaan kita kali ini, ya. Ada kira-kira? Ya. Nah, Jadi diharapkan ke depan adik-adik bisa membuat cerita Sendiri. sendiri. Berbagai macam kehidupan ini bisa bisa dibikin cerita, ya. Yang berikutnya kira-kira minggu depan, ya, adik-adik sudah ada gambaran. Karena minggu depan kita satu kali lagi pertemuan tentang cerita ini. Kalian sudah menentukan tema, sudah menentukan apa namanya kerangkanya, ya. Jadi minggu depan kita mengembangkan serangkaian yang sudah ada sehingga jadi cerita itu, ya. Jadi nanti minggu depan setelah kita menentukan kita mengembangkan kerangka yang ada, diharapkan adik-adik mampu untuk menyelesaikan kerangka yang sudah ada sesuai dengan tema yang sudah diberitahu. Baiklah adik-adik, Kita akan segera akhiri pertemuan kita, ya. Silakan adik-adik menutup buku pelajaran, buku teks yang ada, ya. Kemudian di tempat duduk persiapkan diri untuk berdoa dan kita sudah selesai. orang pimpin doa. Demikian ya pertemuan kita, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Siapa? Berdiri.